katak. Wanita itu pun kaget, namun akhirnya mereka tetap menerima satu sama lain. Pria ini melihat uang, lalu pria ini mencuri bakpao. Pria ini bersembunyi sambil memakan bakpao itu. Lalu ia mengambil pisau untuk merampas tukang bakpao itu. Tukang bakpaonya malah memberikan ia bakpao. Lalu besoknya ia kembali. Ketika si kakek ingin memberikan bakpao, pria itu menghilang. Pria itu bersembunyi karena ada polisi. Besoknya si tukang bakpao sangat terkejut melihat di koran adalah buronan. Besoknya para polisi menyamar di depan toko si kakek. Tiba-tiba pria itu datang. Si kakek terkejut. Pria itu mengeluarkan pisau tetapi ia jatuhkan. Tak lama polisi pun datang menangkapnya. Pria itu pun berbicara bahwa ia melakukannya agar si kakek dapat hadiah. Telah membantu menangkap saya agar si kakek terus berjualan bakpao. Si kakek pun mengirimkan surat ke penjara berterima kasih sudah membantunya. Ketika pria itu keluar penjara, ia kembali. Namun toko sang kakek sudah tutup dan akhirnya ia yang akan melanjutkan menjual bakpao. Ranting ini dibuang oleh bocil-bocil, tetapi ternyata ada yang hidup. Ranting itu panik ketika di dalam air, namun ternyata ia bisa mengampungkan ke si katak. Ketika pancing diangkat, ia melepaskan ikan itu dan mengayunkannya ke daratan. Akhirnya ia pun sampai di daratan, namun ia kehilangan keseimbangan. Untungnya ia ditolong oleh sang katak. Jika kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dokter ini terkejut. Ia diberitahu oleh temannya kalau ketubannya telah pecah. Lalu dokter itu pun mencoba mendorong anaknya. Saat diperiksa, para dokter yang lain bingung. Bayinya mengalami sungsang. Lalu akhirnya mereka punya ide untuk memutar. Setelah diputar, lalu perutnya diperiksa. Tetapi anaknya masih sungsang. Lalu dokter pun memutar lagi perutnya, lalu diperiksa kembali. Akhirnya anaknya sungsang lagi. Lalu dokter itu pun mencoba untuk mengeluarkan bayinya lagi. Ketika bayinya keluar, si bayi tidak bersuara sama sekali. Dokter perawat pun cemas dan mencoba menyelamatkan bayinya. Akhirnya bayinya pun bersuara dan sehat. Jika kalian sayang kedua orang tua kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saat pulang, si Udin kaget melihat si Samsul pingsan dalam keadaan babak belur. Saat sadar, si Samsul menceritakan di kamar ada kecoa. Si Udin langsung bergegas ke kamar membawa semprotan kecoa. Ia mencari di mana kecoa itu berada. Tiba-tiba muncul monster kecoa. Si Udin pun langsung ketakutan. Si Udin pun dipukuli kecoa sampai terpental. Keluar. Si Udin tidak terima. Ia langsung mengeluarkan semprotan yang besar. Lalu terjadi pertarungan di dalam kamar. Si Udin hanya bisa tersenyum ketakutan karena tidak mempan. Si Udin kembali dipukuli monster kecoa hingga terpental. Ia pun tidak menyerah. Lalu ia mengambil petasan satu troli untuk dimasukkan ke dalam kamar. Langsung dihidupkan dan meledak. Melihat itu, bapak kos langsung datang dan memarahi si Samsul dan si Udin. Bapak kosan masuk ke dalam kamar. Melihat ada monster kecoa, bapak kosan langsung keluar kamar dan mereka akhirnya menghidupkan nuklir dan akhirnya meledak. Pria ini bangun dari pingsannya karena dijilatin kambing. Pria ini sangat terkejut, ternyata ia tersangkut di pinggir tebing bersama parasutnya. Mengetahui itu, ia langsung panik. Lalu ia langsung mengeluarkan pisau dan memasangnya di sepatu dan tangannya. Ia memanjat tebing, tiba-tiba pisau di kakinya patah. Dengan cepat pria ini memotong tali parasutnya, berhasil menghindar dari kayu patah itu. Saat melihat ke atas, kambing itu berhasil menyeruduknya jatuh. Lalu pas kedua kalinya si kambing menyeruduk. Ia langsung memegang tanduknya dan berhasil selamat. Ayam ini pergi ke danau. Ia kebelet kencing. Saat dia kencing, dia lupa mematikan mobilnya. Lalu mobilnya meluncur ke dalam danau. Tiba-tiba muncul panda, penguasa air. Panda ini memberikan pilihan sebuah mobil. Lalu ayam ini mengingat jika ia memilih yang bagus akan diberikan yang jelek, dan sebaliknya. Akhirnya si ayam memilih yang jelek dan diberikan yang bagus. Si ayam pun sangat senang karena ia mempunyai mobil yang sangat bagus. Tetapi mobilnya tidak mau menyala dan datang si rubah, tukang servis mobil. Setelah diperat, total yang harus diperbaiki malah lebih mahal dari mobil yang ia miliki. Akhirnya ia pun syok dan pingsan jatuh ke dalam danau. Apes banget si ayam ini. Pembantu ini menyimpan bayi di bak mandi. Lalu ia menyalakan air. Bayi itu pun menangis. Mendengar itu, orang tuanya berlari ke kamar mandi.
Namun pintunya dikunci. Bayi itu pun terus menangis. Pria itu mencoba mendorong pintunya, namun ditahan oleh pembantu. Si wanita lewat jendela, jalan di atas genteng, sedangkan airnya sudah hampir penuh. Lalu si pria mendobraknya dengan besi lampu, namun tetap masih ditahan si wanita. Si wanita berhasil masuk ke dalam kamar mandi, namun ia langsung diangkat ke atas oleh pembantu. Akhirnya pria ini berhasil membuka pintu itu. Gadis ini langsung mengangkat adiknya dari bak. Pria itu langsung memukul pembantu itu, namun pembantu itu bangkit lagi. Ternyata pembantu itu bukan manusia, tapi ia adalah robot. Pria itu langsung menyerang, tapi langsung ditangkis. Lalu wanita itu menyolokkan kabel. Pembantu robot itu pun langsung kesetrum dan langsung mati. Hidung bocil ini kemasukan mainan. Pemadam kebakaran pun berusaha mengeluarkan mainan dari hidung si bocil